Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku Nur Afifah NR. Video hari ini saya sedang berada di rumah majikan 2 ya. Ini kita di kamar, saya dan Tamong sedang membereskan tempat tidur. Nah terus Tamongnya kemana kakak? Tamongnya lagi duduk di luar. Nah kebetulan hari ini adalah pagi Sabtu, dimana saya harus atau wajib membersihkan rumah majikan. Nah, sekarang majikanku atau bos 2 sama istrinya lagi liburan ke Korea. Tapi kita harus tetap bersih-bersih teman-teman, walaupun tidak ada majikan, karena ini adalah kewajiban kita sebagai pekerjanya ya. Sekarang kita mulai dari ruangan tamu. Ini adalah ruangan tamu sekaligus tempat nonton TV. Jadi rumah di Taiwan itu ya, ini sekalian saya bercerita ya. Rumahnya itu mereka itu nggak ada spesial untuk ruang tamu gitu. Jadi masuk langsung ada sofa, terus pas di depannya langsung ada TV. Biasanya tamu-tamunya itu duduk di luar gitu. Terus mereka itu jarang banget bertamu kayak kita gitu teman-teman ya. Nah ini tuh setelah kita sarapan ya, karena saya tidak ada tenaga kalau belum sarapan teman-teman. Jadi kita sarapan dulu baru mulai bebersih ya teman-teman ya. Ini juga kita lap-lap, ada tidak adanya debu harus kita lap-lap, karena di hadapan kita ada CCTV yang memantau. Dimana CCTV itu nyambung ke handphonenya majikan ya, seperti itu teman-teman ya. Ini juga anak-anaknya majikanku ada di lantai atas ya teman-teman. Lah terus majikanku juga sekarang ya semakin percaya mereka walaupun tidak ada di rumah, kita tetap bekerja dengan baik, kita tetap jujur dengan waktu, dan kita juga tidak curi-curi untuk pergi diam-diam dari rumah. Oleh sebab itu majikanku menjadi teman-teman, penawaran mereka itu semakin wah dan wow. Ini kontrak kerja sisa 6 bulan, majikanku bilang kalau saya mau nambah kontrak itu benar-benar akan diperhitungkan untuk gajiku dinaikkan. Belum lagi dia menawarkan katanya, kalau sampai kamu punya suami atau ada pacar gitu, boleh katanya nanti bos carikan kerjaan biar kamu lebih banyak dapat uangnya bersama pasangan kamu. Nah coba gimana tuh teman-teman. Oleh sebab itu kita sebagai pekerja itu wajib rajin ya, karena itu juga akan membuat lulus si majikan. Nah seperti itu teman-teman ya. Ini saya udah mulai menyedot debu ya. Jadi untungnya ini tuh nggak pakai sapu gitu ya teman-teman ya, lalu disedot-sedot gitu debunya. Ini menyapu ya, seperti itu teman-teman. Ruangannya ini cukup besar juga, bayangin itu sofanya itu besar loh teman-teman ya. Terus di sini juga banyak bulu-bulu anjing, jadi memang harus rutin disedot-sedot debu ininya, debu sama bulu-bulu anjingnya, karena di rumah majikanku yang ini anjingnya itu tidurnya di ruang tamu ini teman-teman, satu lantai sama saya dan tamu. Kalau majikan sama anak-anaknya di lantai atas. Jadi ini tuh benar-benar harus disedot-sedot begini ya, karena kadangan ada bau-bau si anjing atau opanya itu teman-teman. Lah kakaknya kok pakai sendal? Memang di Taiwan pakai sendal ya teman-teman ya. Tapi untungnya itu kalau berantakan enggak, cuman ada banyak bulu-bulu teman-teman. Kalau berantakan enggak, karena di rumah ini enggak ada anak kecilnya, jadi rumahnya selalu rapi. Tapi kalau tidak dibersihkan banyak debu dan banyak bulu-bulu anjing. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nasib tamu gimana kakak kalau kakak lagi bersih-bersih? Nah untuk tamu sendiri, walaupun dia itu kadang-kadang mau nyuruh saya cepet-cepet ke kebun atau apa, tapi kalau dilihat saya sedang bersih-bersih, dia juga baik, anteng gitu teman-teman, karena dia tahu saya sedang menjalankan pekerjaan dari bos ya kan, begitu teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke bagian kamar. Ini kamar saya dan Tamong ya.
Ini kita udah ke bagian dapur ya. Dapur majikan juga lumayan luas teman-teman, karena rumah majikanku rumah sendiri-sendiri gitu, bukan di rumah susun ataupun rumah yang samping-sampingan punya tetangga gitu teman-teman. Jadi ini kayak villa di gunung seperti itu ya, karena kita tidak punya tetangga, terus rumahnya besar. Nah ini tuh apa, untuk mengademkan ruangan, dan saya habis membuang airnya teman-teman ya. Ini tetap aja Tamong tetap anteng menunggu saya, dan sambil melihat saya dia duduk di depan sana teman-teman. Nah ini udah mau saya buang hasilnya, ada itu banyak kan teman-teman sih, entah itu rambut-rambut atau debu atau si bulu anjingnya. Ini harus kita angkat-angkat juga ya teman-teman ya, biar sampai bawahnya juga bersih. Nah seperti itu Wawa, walaupun kita tidak ada majikan, kita harus tetap bersih-bersih dan jujur ya. Makanya majikanku berharap sekali supaya saya nambah kontrak, karena mereka ibaratnya sudah percaya, sudah suka. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini dia yang memantau saya teman-teman, CCTV itu menyala ya, dan dia itu bisa melaporkan langsung kegiatanku sama Bu Bos. Sekarang waktunya kita mau ngepel. Nah ini tuh di kamar mandi ya, emang bentukannya seperti ini karena itu tuh ada bekas mandi Tamong ya kan. Kalau misalnya kita di rumahnya Bos dua itu saya bereskan, tapi kalau kita lagi di sini ya seperti ini keadaannya. Sekarang kita harus semangat ngepel dulu biar lantainya makin bersih. Oh iya, ini saya lupa belum buang airnya untuk menetralkan ruangan ya. Ini tuh harus dibuang dulu airnya. Tadi saya lupa teman-teman. Terus untuk anak-anak majikan, walaupun mereka itu ada di rumah juga mereka tidak ikut campur atau tidak menyuruh-nyuruh saya juga teman-teman. Mereka ini kan Bu Bos sama Pak Bos sedang liburan ke Korea ya, tapi mereka tidak merepotkan saya nyuruh-nyuruh masak atau apa, mereka beli sendiri ya teman-teman. Biasanya di Taiwan seperti itu ya, jadi kita itu menjaga pasien kita dan ada tambahan untuk bersih-bersih, tapi tidak semua harus kita mengerjakan ya teman-teman. Bahkan kita itu kalau untuk nyuci baju itu nggak akan kita disuruh-suruh sama majikan atau pihak dari anak atau menantunya pasien kita ya. Tapi kalau untuk bersih-bersih gini ini masih wajar teman-teman, karena kan dimana pasien kita tinggal itu wajib bersih supaya pasien kita juga sehat. Jadi kita harus semangat untuk mengerjakannya teman-teman. Sekarang kita mau ngepel bagian dapur. Nah ini udah selesai, bagian dapurnya udah saya pel ya singkatnya, dan Tamong duduk di situ, kalian lihat teman-teman. Nah ini tuh pintu dapur ya, jadi rumah sudah majikanku ada pintu ya, dapur, ada pintu depan hampir gitu selesai. rumahnya. Lah ini kita lagi di bagian Tamong pintu duduk di dapur, situ, ini juga bisa kita kalian pel-pel lihat. biar makin bersih dan kinclong. Tamong itu anteng ya kalau saya lagi bekerja, kecuali kalau saya duduk.
walaupun rumah majikan kita itu tidak seberapa kotor ya teman-teman, tapi ini kerjaan wajib, jadi kita harus kerjakan. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Sekarang semua keset-keset kita kembalikan atau kita rapihkan teman-teman. Saya butuh waktu 1,5 jam gitu teman-teman. Ini saya ngambil videonya itu singkat-singkat saja ya. Sebenarnya itu saya lama bersih-bersihnya lah. Ini udah bersih, udah kita kembalikan. Nah sekarang kita akan siap-siap mau turun ke kebun. Oke teman-teman, seperti itulah kalau saya bersih-bersih di rumahnya bos sebelum turun ke kebun. Lagi-lagi saya bilang kita harus tetap jujur dan mengerjakan pekerjaan dengan baik, ada atau tidak adanya majikan, karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai pekerja. Kita sudah digaji sama majikan teman-teman ya. Wajib untuk mengerjakan pekerjaan kita dengan baik. Sekarang kita siap-siap mau turun ke kebun. Jam 9 teman-teman, tapi pekerjaanku di luar masih ada. Kita akan ini apa, nyapu halaman. Oke teman-teman, sampai di sini video kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Kita nyapu halaman, udah itu turun ke kebun. Tadi saya ketahuan teman-teman, ada anaknya majikanku turun. Saya tuh nggak bisa teman-teman ngambil video kegiatanku tiap hari, cuman biar ada kenangan ya saat saya bekerja seperti inilah pada kenyataannya. Jadi tidak melulu tentang gaji, kita benar-benar bekerja di sini. Semoga kalian bisa mengambil sesuatu dari video saya seperti itu ya teman-teman ya. Karena tujuan utama saya adalah kerja untuk video ini tuh pertamanya kan untuk kenang-kenangan gitu, bagaimana cerita saya sebagai TKW Taiwan dan pekerjaan saya. Oke, bye-bye.